Halo Kak, Halo, selamat siang. siang. Wah, ini udah banyak banget nih dari tadi nggak sabar. Mana Koleo katanya. Sapa dulu dong. Disapa dulu semua Halo fans kamu yang semuanya. ada di sini. Halo semuanya. Selamat merayakan Jumat Agung bagi yang Exactly. merayakan. Ya, ya betul banget. Happy Good Friday teman-teman semua. Happy Good Friday Leo. Iya Kak, Udah. masih. Ini jam berapa sih di sana? Di sini masih hari Kamis Kak, jam 10 malam. Jam 10. Iya, Kenapa masih sih jam masih 10? belum Jumat. Masih belum Jumat Agung ya, tapi di sini udah Belum. tadi beberapa teman udah ada yang kebaktian di sini. Eh, aku kira kamu pakai baju hitam karena udah Good Friday, nggak juga ya? Nggak juga. Tapi ya tadi kan mau ini kan, mau main lagu, jadi ya totalitas. Wes. Mau, mau main lagu apa sih? Tadi main gitar gitu Kak, main lagu gereja. Oh, oke. Gitu. Tadi. Oke, ya Tadi. baik. Tadi, oke. Suaranya serak-serak ya katanya. Ya udah jam 10 teman-teman di sana. Soalnya. Ya kalau Oke. mau nggak diserakin juga bisa sih Kak. Bisa aja kamu ya. Halo. Oke. Ya, ini agak delay ya di sana. Masih kedengeran nggak, Leo? Masih Kak, masih. Kedengaran jelas. Masih. Cuman Tapi agak agak ngeblur delay ya. dikit. Agak delay. Iya, lumayan. Oh, agak ngeblur. Oke. Ya udah nggak apa-apa ya. Jelas ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi aku mau jelasin dulu. Jadi kan Leo, kita udah buka pertanyaan ke jadi semua sosial media gadis, kita udah masuk semua pertanyaan dari pembaca gadis dan fans kamu yang banyak banget itu. Udah ratusan pertanyaan. Serius, udah ratusan pertanyaan yang masuk ke kita, tapi kita kurasi jadi cuman maksimal 10 pertanyaan yang akan aku ajukan nanti ke kamu. Ada challenge juga. Siap-siap kita challenge ya. Siap. Leo kok diem katanya. Iya, ngantuk kayaknya jam 10 malam. Jarang-jarang kan diem. Biasanya kan aktif, Kak. Jarang-jarang Biasanya, sekali-sekali diem nggak apa-apa lah. jangan dong, pecicilan dong, nggak apa-apa di sini. Oh, nggak apa-apa. Oke, Nggak apa-apa siap. lah. Wes. Oke, Siap. siap. Sebelum aku mulai bertanya nih ke Leo, gimana kabar di sana, Leo? Baik-baik sih di sini. Wah, lagi parah-parahnya sih, Kak, tentang virus ini. Iya, Tapi betul. aku beruntung sih. Aku tinggalnya di kota yang nggak terlalu parah gitu. Lagian juga kalau Amerika sekarang parahnya itu di bagian timur, Kak. Di situ tiap hari tuh nambah 10.000 lebih tiap hari. Iya, benar-benar. Iya, aku lihat sih di berita. Terus? Kalau di yang barat, parahnya di California sih. Cuman aku kan agak di atas dikit, jadi tempatnya juga dingin. Jadi nggak terlalu parah sih. Sekarang udah hampir nggak ada gitu. Hampir nggak ada peningkatan tiap hari. Udah paling 1 atau 2 gitu tiap hari. Ya, puji Tuhan lah. Iya, puji Tuhan. Berarti Leo udah hampir sebulan ya? Apanya? Ini di rumah aja hampir sebulan. Di rumah nggak iya, ngapa-ngapain. Iya, ngapain aja kalau di rumah ngapain aja selain bikin konten? Di rumah ya kuliah kayak biasa. Terus juga baca kuliah buku. Online ya? Online learning ya? Oke. Terus baca buku, masak, terus nulis-nulis. Masak loh dia loh. Ya gitu-gitu, Kak. Gitu-gitu ya. Nulis apa kamu? Nulis nggak jelas gitu, Kak. Kan ya kayak misalnya Twitter gitu. Nulis nggak jelas ya. Kirain kamu bikin novel atau enggak. Cerita pendek gitu. Ada sih di Wattpad, tapi itu udah tahun lalu sih. Buat kalian semua yang belum baca, numpang promosi, Kak. Bagus. Puisi nulis gak? Puisi nulis juga. Itu tapi ya keren. Jarang-jarang sih, Kak, kalau puisi. Dulu aktifnya waktu SMA tuh. Oh, oke. By the way, ada yang komen nih, Leo. Suaranya enak banget buat dijadiin alarm. Pasti aku langsung bangun kan. Nggak salah sih. Iya benar, nggak salah sih. Nggak, apalagi tapi lagi
Apa? Suara aku terlalu berat sih, Kak. Nggak Itu kan bisa buat kamu. dijadiin alarm. Alarm itu kan harus yang nyaring, Kak. Oh, justru kalau jadiin alarm nanti malah makin ini ya, Makin ngantuk. ma- Makin ngantuk, Kak, malah. makin terbawa rasa ingin meluk kayaknya. Waduh. Kakaknya bisa aja nih. Aduh, ini guys semuanya pada bucin di sini ya jadinya. Oke. Oke, aku mau bertanya sebelum aku bacain pertanyaan dari fans-fans kamu, aku mau challenge kamu dulu nih satu ya. Dulu kan Leo pernah ikutan OSN Fisika, bener ya? Iya. Aduh. Yang belum tahu OSN apa, OSN itu adalah Olimpiade Sains Nasional. Fisika yang diikutin oleh Leo, oke? Masih ini nggak? Masih kira-kira masih talk chair nggak? Nggak terlalu sih, Kak. Soalnya itu SMP kan. SMA juga aku udah nggak ikut. Tapi ya kalau yang basic mungkin masih oke lah. Cuman kalau yang Oke, yang basic masih waduh. oke ya. Tapi ini aku mau coba ya, kita coba aku kasih satu gambar nih. Coba nih. Kelihatan kan? Ini aku bacain ya pertanyaannya. Ya. Ini kita challenge ya, guys. Kak, ini ada Gimana? hitung-hitungannya nggak? Atau cuman logika apa gimana? Enggak ada hitung-hitungannya. Oke. Enggak ada. Jika saklar tetap berada dalam keadaan terbuka seperti pada gambar, lampu yang menyala adalah, ini ada pilihannya. A, tidak ada. B, A dan B. C dan D. D, A, B, C, dan D. E, tidak dapat ditentukan. D, A, B, C, dan D. Why? Coba, apa? Kenapa? Bisa karena jelasin? Karena kalau saklarnya terbuka kayak gitu, itu sama aja yang baris kedua itu nggak ada, Kak. Jadi, kalau dalam pikiran aku sih gitu. Jadi kayak gini, kayak ini baterainya di sini, terus yang atas ke sini, baru paralel A, B, C, D. Yakin? Iya, kayaknya sih gitu. Oh my God, ada komentar dari Jerome nih di sini. Jerome Pauline komentar, ngasih jawaban. Bang Jerome tuh lebih jago, Kak. Jadi ya Jerome gitu. Bilang karena paralel. Jadi benar nih Jerome jawaban dia. Gimana Bang Jer? Apakah terbukti? Apakah terbukti? Dan jawabannya adalah karena paralel jiwa ya kali. Jawabannya D, bener teman-teman. Bener, gila, pinter banget. Kamu nggak pakai mikir loh. Itu kayak cuma berapa detik. Wah, gila. Ya sebenarnya kan ya gitu, Kak. Aku dari kecil sebenarnya aku dari kecil suka main listrik juga kebetulan. Jadi ya gitu. Ya ampun. Ini tapi termasuk soal yang standar atau enggak? Ini standar sih. Kayaknya anak SMP standar, juga ya? Bisa. Oh ya, makasih ya. Makasih ya. Kalau aku juga nggak tahu jawabannya apa sebenarnya. Luar biasa loh teman-teman. Udah, aku nggak usah baca jawabannya, tapi jawabannya bener D. Itu karena paralel, bener. Aduh, gila, keren banget kamu. Mantap lah Leonarda Edwana katanya Jerome ya. Siap. Kalau Bang Jerome bingung tuh, Kak, kenapa aku bisa di-invite ke live-nya gadis padahal aku bukan gadis gitu. Iya kan, Jerome juga bukan gadis. Tuh, Bang Jer. Tuh, dengar tuh, Bang. Karena semua audiensnya gadis, banyak banget fans kamu. Jadi kamu tuh banyak diminta sama audiensnya gadis. Oh iya, Kak? Gimana? Iya, gimana perasaannya? Ya, puji Tuhan dapat pengalaman baru, Kak. Kan jarang-jarang. Terus kemarin di poster gitu, itu juga ya. Ganteng sendiri kan jarang-jarang, Kak. Ya Tuhan, iya, bagus. Enggak, kamu emang ganteng kok. Bagus. Tuh semuanya bilang, Jerome. Amin. Ya. Wah, gila. Amin. Ya, sambungan listrik aja pinter, apalagi nyambungin hatimu ke aku. Tuh kan semua bucin di sini, Leo. Aduh. Bener-bener deh. Oke lah, itu mereka ya. Oke, lanjut. Lanjut. Sekarang aku mau bacain pertanyaan pertama untuk Leo.
Ini dari Rani di Surabaya. By the way, ini pertanyaannya semua dari seluruh Indonesia ya yang masuk ke Gadis. Rani bertanya, suka duka kuliah di Amerika selain nggak nemu cabai yang pedes banget. Suka dukanya ya. Iya. Suka dulu apa duka dulu? Bebas ya. Eh, Duka dulu lah ya. yang nggak enak dulu. Ya, yang nggak enak Ya, dulu. yang Duka nggak enak dulu. dulu. Dukanya di sini makanannya nggak cocok. Tadi kan cuma cabai kan. Pertama Iya, tadi makanannya nggak cabai. cocok. Kalau untuk aku sih, aku nggak cocok. Terus juga jauh dari keluarga kan pastinya. Pasti. Terus juga mahal banget di sini, jadi harus Iya. hemat banget, anak kos banget. Terus apa lagi ya? Dukanya ya gitu sih Kak. Kayaknya mungkin itu. Tapi dari 3 duka ini muncullah suka-suka yang membangun diri aku. Makanya lebih mandiri kan. Soalnya di sini kan sendiri juga Kak. Pastinya lebih mandiri. Terus sukanya juga dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru. Jadi kalau misalnya dulu SMA kan teman-temannya itu aja Kak. Terus kuliah ke sini jadi kayak ketemu teman-teman baru yang dari Indonesia tuh dari mana-mana gitu. Even dari Papua juga ada. Oke. Ya teman-temannya makin nambah gitu. Oke. Apalagi ya bisa coba hal-hal baru sih. Ya. Iya, begitu. Hal-hal baru tuh kayak apa yang nggak bisa kamu lakuin di Indonesia tapi bisa kamu lakuin di situ? Contohnya kayak naik sepeda sih sebenarnya di Indonesia bisa, cuman di sini tuh jauh lebih aman kan, juga udara juga lebih bersih Kak. Benar. Terus jadi juga, kamu tiap hari naik sepeda? Ya tiap hari naik sepeda. Oke. Kecuali ada teman yang jemput. Teman apa teman? Teman dong. Oke. Kan masih nggak punya teman hidup nih Kak. Belum ketemu teman hidup nih. Iya teman hidup belum. Teman-teman tuh, guys. Leo belum punya teman hidup ya. Iya guys. Jadi masih terbuka kesempatan. Silakan tinggal DM. Nggak segampang itu Kak. Nggak segampang itu lah kalau udah urusan hati ya. Iya benar. Iya, oke. Apalagi sukanya? Apalagi ya? Ada yang mau jemput tuh. Nanti aku jemput ya katanya. Iya nggak apa-apa. Kalau di Indonesia aku yang jemput dong. Woi. Sukanya apa lagi ya? Ya nggak tahu kan kamu tinggal di sana. Bisa. Ya sebenarnya lebih ke bisa belajar banyak hal sih Kak. Sama bisa ngerasain hal-hal baru gitu, pengalaman baru. Contohnya kayak di Indonesia kan aku nggak kayak masak itu nggak terlalu kelihatan tujuannya buat apa, karena di mana-mana ada jual makanan gitu kan Kak. Juga ada iya sih, gampang banget ada GoFood gini. Iya, tapi kalau di sini kayak mau nggak mau gitu, kalau misalnya pengen makanan yang enak, yang Indonesia gitu, ya mau nggak mau harus masak gitu Kak. Jadi dari situ sih. Oke. Kalau Leo sendiri kan kamu masak nih di sana. Banyak seringan masakan apa? Pasti masakan Indonesia kan? Iya dong. Iya. Apa yang bisa kamu masak sendiri di sana? Indomie Kak, aku udah master banget. Indomie masak. Indomie apa sih? Goreng? Iya, Indomie sebenarnya apa aja? Ya, Indomie goreng, kuah. Tapi aku lebih suka kuah sih. Kalian tim kuah apa tim goreng? Tim kuah apa tim goreng? Kalau aku lebih tim suka kuah Kak. Iya, sama. Iya. Terus aku paling suka itu masak kangkung sih sebenarnya. Wih, gila tuh. Tuh ada yang balas juga tuh kangkung. Mantep. Kangkung itu sayur favorit aku Kak. Diapain tuh kangkungnya? Ditumis biasa kangkung. Tumis. Oh, nggak pakai terasi? Aku lebih suka nggak pakai sih, tapi bisa juga kalau pakai terasi. Cuman aku nggak terlalu suka kalau kangkung pakai terasi. Oke. Aduh, terus ya semua nasi goreng. Terus nasi goreng, omelet, ya gitu-gitu Kak, yang gampang-gampang. Yang susah-susah aku masih belum bisa. Kemarin terakhir masak rendang. Tapi itu bareng teman. Pakai bumbu jadi atau bumbu dari awal? Bumbu jadi dong, bumbu yang rendang itu. Tapi itu pun masaknya 3 jam loh Kak. Ya pasti, kan harus meresep, dagingnya harus lembut gitu kan. Aduh. Iya, begitu Kak. Ini orang-orang semuanya. Oke. Jadi masak lumayan ya di sana jadinya skillnya ya. Iya, nambah-nambah dikit lah.
Oke, nih ada pertanyaan selanjutnya dari Batam. Batam. Ya, kampung halaman ya. Mm-mm. Krisnawati namanya. Krisnawati bertanya, kalau setelah lulus bakal tetap jadi YouTuber nggak? Atau mau jadi apa sih? Nah, kalau itu aku belum tahu sih, Kak. Tapi yang jelas nanti setelah lulus, aku rencananya sih mau cari pengalaman kerja dulu di sini setahun di US. Karena itu harus apply dan gak semua orang bisa dapat, Kak. Jadi apply kerja di sini itu bisa dibilang itu kayak apply uni lagi. Tapi untuk dunia pekerjaan gitu. Jadi ada teman-teman aku yang udah lulus, yang apply juga gak dapat kerja gitu, Kak. Jadi memang aku lihat itu sebagai kesempatan kalau misalnya dapat ya harus diambil gitu kapan lagi. Soalnya gak semua orang bisa dapat kan. Betul. Terus kalau udah dari pengalaman kerja itu gimana, nanti aku baru lihat lagi gimana, Kak. Soalnya kalau pemikiran aku sih kayak even untuk S2 itu aku belum tahu mau ambil apa enggak. Sorry. Ya nggak apa-apa. S2 belum tahu mau apa enggak? Belum tahu. Aku lihat nanti apakah butuh apa enggak gitu, Kak. Jadi aku lebih mau yang aku coba pengalaman kerja dulu gimana. Nanti seandainya dalam dunia pekerjaan itu butuh S2, baru aku terjun lagi gitu. Tapi ya belum tahu, Kak. Rencananya emang mau terjun ke dunia apa nih? Melamarnya? Aku sih, aku suka apa namanya dunia digital gitu, Kak. Aku suka foto, video. Mungkin kalau nggak YouTube ya, kalau misalnya sekarang nggak ada YouTube, kedepannya mungkin aku mikirnya kemarin itu ya usaha fotografi atau videografi gitu sih, Kak. Lebih suka foto apa video? Aku lebih suka video sih, karena kalau video itu lebih bisa dapat feel-nya. Terus juga kalau kita butuh foto dari video kan bisa di screenshot gitu. Tapi kalau it doesn't work the other way around gitu. Kalau misalnya kita cuma ada foto, nggak bisa ada videonya gitu. Iya benar sih. Ini kamu sekarang kan kuliah bisnis bukan? Bener, Kak, bener. Yes. Benar, kuliah bisnis. Unik ya, di sini kamu pengen ngelamar kerja di dunia pervideografian gitu. Iya, soalnya aku mikirnya gini, Kak, sebelum ambil bisnis ini, aku mikirnya fotografi sama videografi ini adalah sesuatu yang aku suka banget gitu, Kak. Passion kamu ya. Iya, jadi aku mikirnya, oh ini aku mau kembangin sendiri gitu, aku mau belajar sendiri. Nah, at the same time, aku mau belajar hal yang baru yang aku nggak tahu sebelumnya itu apa gitu, dan kepilihlah bisnis. Jadi nanti, jadi aku mikirnya gini, Kak, jadi nanti bisa belajar sendiri kalau fotografi sama videografi. Kalau bisnis kan aku masih awam banget, Kak, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau misalnya dua-duanya bisa naik, kegabung kan lumayan juga. Wah, punya bisnis videografi sendiri jadinya. Amin. Didoain aja teman-temannya supaya Leo bisa punya bisnis itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bali. Ya. Dari Bali? Bali, Joanna namanya ya. Gimana sih pergaulan anak muda di Amerika sana? Terus pernah dapat diskriminasi nggak dari orang asli Amerika? Pergaulan di sini ya, Kak? Ini tuh pergaulannya bebas banget. Terus juga aku sampai sekarang itu masih nggak nyaman panggil orang pakai namanya gitu. Apalagi dosen, Kak. Iya, betul. Kemarin di kelas, kemarin kan baru mulai kelas tuh. Itu ada yang manggil dosen pakai yo gitu loh, Kak. Bukan hi profesor atau hi dosen, tapi yo langsung namanya. Jadi yo Alex gitu, Kak. Jadi kayak di sini tuh segitunya gitu. Maksudnya terlalu apa ya? Terlalu kayak cuek gitu, Kak. Iya, benar. Iya, bebas banget. Aku sampai sekarang masih nggak terlalu nyaman sih. Nggak nyaman, tapi ya. Terus apa lagi? Tapi kamu kalau manggil dosen atau profesor, kamu ya mau nggak mau nama? Atau kamu panggil prof atau? Selalu profesor. Pernah aku ada satu dosen, Kak. Itu aku panggil profesor, dia nggak mau, dia suruh panggil nama. Terus aku bilang, aku nggak nyaman. Akhirnya disuruh panggil dokter gitu. Dokter namanya gitu. Dokter baru namanya. Oh, lengkap ya? Lengkap banget ya? Ya bahkan profesornya suruh manggil pakai nama pertama. Nama? Gitu, iya.
Iya, iya. Tapi nggak nyaman. Oke. Terus tadi Sopan yang kali anak ini. Terus yang pertanyaan kedua tadi, yang kedua tuh pernah diskriminasi nggak? Dapat diskriminasi nggak dari orang asli sana? kalau diskriminasi aku belum pernah sih Kak. Soalnya juga di tempat ini tuh banyak orang Asianya. Asia. Nah, tapi yang aku dengar dari teman-teman dari orang-orang itu kalau diskriminasi itu tergantung tempat di Amerika. Oke. Katanya di bagian timur itu lebih kuat, lebih sering ada kasus-kasus diskriminasi. Tapi kalau yang di barat, Oke. masih toleran banget. Leo, sambungan internetnya kayaknya agak, ya udah, oke, udah bisa dengar lagi ya. Kalau di barat, kalau di tempat aku sih, ya nggak, ya puji Tuhan ya nggak terlalu gimana banget Kak. Malah orangnya baik-baik semua sih. Cuman ya individualis tetap banget itu. Jadi kayak cuek-cuek gitu, nggak ya. Lo gue. Iya. Oh gitu ya. Nggak ada istilah pulang kampus terus ngumpul-ngumpul ngerjain PR bareng gitu? Hampir nggak ada Kak itu. Ya lo gue aja ya. Itu yang aku kangenin dari Indonesia sih Kak. Kalau aku lihat kuliah di Indonesia itu sosialnya ini justru yang dapat. Kalau di sini dapatnya individualisnya. Iya. Individualis, mandirinya lah jadinya ya. Mandirinya jadi positifnya. Oke, siap. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Jogja, namanya Kansa. Pengalaman pertama masuk kuliah di Amerika tuh gimana? Terus cara biar adaptasi cepat tuh gimana? Sempat stres nggak? Oh, thank you ya Leo, udah di translate. Iya. Thank you so much loh. Iya. Pengalaman pertama, aku kebetulan aku dari kecil itu suka keluar gitu. Maksudnya orang tua juga udah tahu aku orangnya suka main-main sendiri, keluar-keluar sendiri. Jadi ya untungnya aku kesini nggak terlalu shock sih. Cuman ya paling yang kayak yang tadi panggil nama orang lebih tua pakai nama pertama. Terus untuk pengalaman kuliahnya ya puji Tuhan aku ngalir aja Kak. Maksudnya nggak pernah stres gimana banget, nggak pernah bingung juga. Puji Tuhan ngalir, semuanya lancar. Ya mungkin gara-gara aku dari kecil udah dilepas kali. Iya. Dilepas ya kayak ini ya. Kayak ikan dilepas. Kayak apa gitu dilepas? Langsung bisa berenang ya, habis lepas langsung berenang, langsung berenang Kak. Berenangnya langsung ke benua seberang. Wih, tapi kan Leli nggak tinggal di laut. Iya, di kali ya paling ya, atau di got. Iya. Nggak apa-apa deh, langsung ke got tetangga. Artinya Lelinya juga jauh juga, jago juga Kak, bisa sampai ke. Oh ya Allah, iya kita mantap. Ngebahas lelenya di sini kita ya. Iya nih. Mantap deh si lele ya. Gak apa-apa lah. Udah, oke. Udah lele ini udah ya? Udah. Ini ada pertanyaan lagi dari Bali. Ini mungkin banyak banget orang yang pengen tahu. Dari Citra di Bali. Waktu mendaftar kuliah di luar negeri itu dapat info dari mana kok? Dulu Leo jalanin tes apa aja biar lulus kuliah di Amerika. Nah, masih banyak loh teman-teman yang nggak tahu. Dapat info dari mana kuliah di sana? Kebetulan waktu itu SMA aku itu rutin Kak, ada namanya EduFair, itu acara di mana kampus-kampus itu datang ke sekolah buat pameran ya. Gitu. Nah, kalau untuk yang universitas dari luar negeri itu nggak pernah datang yang bawa universitasnya gitu. Biasanya sih lewat agen Kak. Jadi agen-agen datang yang promoin universitas di luar negeri gitu. Nah, waktu itu ya kebetulan aku daftarnya itu lewat agen gitu. Tapi sebenarnya bisa sih kalau misalnya mau daftar sendiri. Ya ya nggak apa-apa sih kalau lewat agen juga nggak dicas biaya sih. Aku nggak keluar biaya untuk daftar lewat agen juga. Terus jalanin tes apa aja? Oh, kalau tes itu tergantung
kita apply ke univ mana Kak. Jadi ada uni yang butuh tesnya banyak, terus ada yang cuman butuh IELTS atau TOEFL. Kebetulan dalam kasus aku karena kampus aku yang sekarang itu sistemnya open enrollment, jadi cuman butuh nilai rapor, nilai UN sama IELTS. Yang penting kita itu bisa, ya mereka mau tahu proficiency English kita, jadi IELTS sama TOEFL itu pasti wajib gitu. Tapi kalau misalnya apply ke uni yang lebih serius, yang lebih dalam gitu, itu butuh SAT atau ACT, itu kayak mungkin istilahnya kalau di Indonesia itu kayak SBM Kak. Oke. Ya kayak SBMPTN gitu. Terus ya SBMPTN. Gitu sih. Cuman butuh itu. Oh, sama ada beberapa universitas yang butuh essay. Essay. Yes. Oke. Ada foundation atau apa gitu nggak yang kamu ikutin untuk kuliah di tempat kamu ini? Kalau foundation sih nggak, cuman aku masuknya ke college Kak. Jadi college itu kan di bawah uni ya. Jadi nggak ada foundation, tapi aku masuk ke college dulu 2 tahun, baru transfer ke uni. Oke. Jadi itu ya teman-teman bedanya. Kadang tuh ada yang bertanya memang, apa sih bedanya college sama university gitu. Kadang tuh ada suka bingung, apa sih orang dua-duanya juga kuliah-kuliah juga gitu kan. Nah jadi kalau kayak Leo memang college dulu 2 tahun ya? Iya 2 tahun, baru ini lagi 2 tahun. Sebenarnya bebas Kak, kita dikasih kebebasan mau berapa lama. Iya. Kalau misalnya mau ngebut 1 tahun juga bisa kelar sih. Oke. 1 tahun kelar, terus tapi di uninya tetap 2 tahun. Bisa juga 1 tahun. Bisa juga 1 tahun. Bisa, semuanya tergantung kitanya Kak. Jadi benar-benar dikasih kebebasan kamu yang atur gitu. Jadi kalau misalnya mau ngebut ya bisa cepet, kalau misalnya mau nyantai juga bisa gitu. Oke, 2 tahun cepet banget ya. Allah. Oke. Tadi ada yang nanya nilai IELTS-nya berapa, Leo? Kemarin waktu itu aku dapat 7,5. 7,5. Iya. 7,5 dari 100? 7,5. Kenapa Kak? Dari 100? Enggak lah. Dari 9 Kak, bahkan. Bukan 10. 9. Oke lah. 7,5 dari 9, guys. Luar biasa loh. Oke loh itu. Oke lah, boleh lah. Pantes tuh. Tuh. Leo kalau mau bacain komen boleh loh. Semuanya ngebucinin kamu soalnya di situ. Iya. Soalnya nggak enak Kak potong pembicaraan, tapi ya nggak apa-apa deh. Halo Kak. Apakah ada yang mau dibaca nggak? Tadi katanya ada yang suruh potong rambut nih. Oh iya, saya masih di sini. Halo ya. Oh, aduh. Tuh suruh potong rambut. Gimana caranya? Kamu bisa potong rambut sendiri? Oh Kak, di sini aku sejujurnya belum pernah ke tempat pangkas rambut atau barbershop gitu. Aku belum pernah. Jadi selama ini selalu dipotongin teman. Serius? Pakai gunting atau pakai cukuran? Pakai cukuran. Pakai cukuran. Ya ampun. Mahal banget juga ya? Kebetulan aku juga orangnya nggak terlalu peduli amat sama rambut sih Kak. Jadi ya nggak apa-apa lah. Yang penting rapi udah. Iya nggak kelihatan loh. Temenmu berbakat loh. Siapa temenmu namanya? Pernah Mario pernah potongin, Michael, Dylan juga pernah lucu-lucu potongin. Oh ya ampun. Bang Jerome juga pernah potongin Kak waktu di Jepang. Astaga. Siapa aja yang bersedia ya? Iya. Yang penting rambut agak terapiin lah gitu. Terapiin, baik. Terapiin. Ya. Bagus sekali kata-katanya ya. Oke, kita lanjut dari Yufi di Jakarta. Apa rahasianya Kak Leo pinter tapi juga kocak? Aduh, apa tuh rahasianya Leo? Pinter tapi juga kocak. Iya. Sebenarnya yang paling penting menurut aku ya Kak, mau kita dimanapun, kita tetap jadi diri kita sendiri. Itu sih yang menurut aku paling penting. Iya. Jadi kalau untuk pinter sih,
mungkin aku lebih ke yang mau belajar gitu Kak. Aku dari kecil itu suka penasaran sama sesuatu, akhirnya aku cari tahu gitu. Kalau pinter sih, kalau aku Udah pinter bawaan ya Kak, harusnya waktu OSN kemarin aku itu dapat medali, tapi kan enggak kan. Gitu. Nah, itu sebenarnya bener nggak? Bener nggak? Bener kan? Iya. Enggak Makanya lah, aku kamu ikut OSN aja bisa ikut aja udah pinter. itu beruntung Kak. Itu beruntung, bukan pinter. Tapi ya amin lah kalau misalnya Ya, dibilang pinter, amin. amin. Terus kalau kocak ya, aku dari dulu kan aktif banget Kak jadi orang. Suka aku kayak waktu kecil itu nakal banget sih Kak. Jadi kayak nggak bisa diem. Terus Emang juga nggak suka, sampai sekarang? Sampai sekarang kan? ya sampai sekarang sih. Tapi ya dulu itu lebih parah kan. Dulu kan masih kecil kan, nggak tahu apa-apa. Jadi lebih gila lagi. Oke. Jadi gitu ya resepnya teman-teman. Emang udah mendarah daging aja dia. Iya udah mendarah daging. Yang penting bisa jadi diri sendiri. Udah. Gitu. Oh itu dia. Itu paling penting. Kuncinya ya. Oke. Iya, kunci. Oke. Terus ada lagi pertanyaan nih dari Iren di Sidi Kalang. Tahu nggak Sidi Kalang di mana? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Iya kan, memang ini tuh dari seluruh Indonesia nih. Oke. Dari mana Kak? Kakak tahu nggak? Adalah pokoknya. Pokoknya di daerah Sumatera Utara, Sidi Kalang tuh. Oh. Iya, serius ya, aku bener loh, nggak bohong. Di daerah Sumatera Utara ya. Oke. Pertanyaannya adalah, gimana strategi belajar yang tepat biar bisa masuk kampus yang kita impikan? Strategi yang tepat. Ya. Kalau strategi itu biasanya, umumnya itu tergantung dari kita sendiri. Karena strategi orang kan beda-beda Kak. Nah, kalau aku itu udah planning dari jauh hari. Jadi misalnya mau masuk ini butuh apa, aku tulis nih. Ini masih ada kertasnya nih, aku ada tulis. Mana? Nih. Ini waktu aku mau apply ke uni tuh, aku ada tulis. Apa tuh? Ini tanggal-tanggalnya, terus biaya apply ada berapa. Oke. Juga ada urutan ini yang aku pengen masuk yang apa. Terus uninya itu. Iya, uninya. Oke. Terus di komputer juga aku ada kayak ya persiapan lah jauh-jauh hari gitu. Nah, untuk strategi ya itu strategi aku gitu Kak. Tapi kalau misalnya orang ya beda-beda kan. Gitu. Ya aku nggak tahu sih jawabnya gimana. Pokoknya, tapi ya. Berarti kamu list down ya semua, mulai dari ya semua persiapan lah ya, mulai dari ujian apa segala macam. Bahkan budget pun Leo juga list down semua ya. Oke, siap. Jadi teman-teman ya, di list down semua kebutuhannya. Iya. Nah, ada lagi dari Semarang. Sherin dari Semarang. Menurut Kak Leo, mana yang lebih penting? Motivasi diri sendiri atau motivasiin orang? Kalau menurut aku pribadi, Kak. Iya dong, masa menurut aku? Iya, benar juga. Menurut aku pribadi, pasti jauh lebih bagus motivasi diri sendiri, Kak. Karena why? Menurut aku semua itu ada di dalam diri kita. Maksudnya kita yang kontrol diri kita gitu. Even bahagia itu dari dalam sendiri. Gimana ya cara ngomongnya? Jadi kayak gini Kak, ada perumpamaan. Ada sebuah kunci yang jatuh di ruang gelap gitu Kak. Wis, baik, terus? Nah, kunci ini adalah kunci untuk membuka pintu-pintu permasalahan dalam hidup kita. Nah, kebanyakan orang itu cari kuncinya di ruang yang terang. Karena kelihatan gitu kan, tapi nggak tahu kuncinya di mana. Karena kuncinya ada di ruangan yang gelap gitu. Nah, ya kalau misalnya kita memang butuh kunci itu untuk menyelesaikan masalah. Tadi soalnya apa ya? Kok nggak nyambung ya? Bentar, aku lupa. Oh, motivasi ya, motivasi. Oh, motivasi diri sendiri. Iya. Motivasi kan. Kita cari kuncinya nih. Ya, kuncinya. Mau nggak mau kan harus cari ke ruang yang gelap itu, yaitu diri kita sendiri gitu Kak. Nah, jadi ya semua itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita dengerin motivasi orang itu nggak apa-apa, tapi
itu cuman berperan dalam dia cuman berperan sebagai pembantu gitu Kak. Semuanya itu dari dalam kita diri sendiri. Oke. Jadi teman-teman singkatnya, kalau diri kita sendiri nggak termotivasi, gimana mau motivasiin orang gitu ya? Benar. Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi nyambung nggak ya Kak? Nyambung lah ya, boleh lah ya. Boleh lah, buat kamu apa sih enggak ya kan? Aduh, Leo. Grogi nih ada si ini, ada si Isma Aziza. Katanya Leo grogi, ada aku. Ya udah, ya grogi tuh. Ya udah grogi lah ya. Grogi. Go green nggak sekalian, go green. Aduh, nih tips buat jadi YouTuber apa dari Sisi di Jambi? Boleh. Jadi kalau aku sendiri Kak, aku lihat YouTube itu sebagai sarana untuk aku sharing. Okay. Jadi kalau misalnya orang mau jadi YouTuber, kalau tanya aku sih, aku bakal jawab. Pertama itu harus tahu tujuan kita itu ngapain gitu Kak. Oke. Okay. Dalam kasus aku pengen sharing nih. Aku kebetulan kuliah di sini, terus juga ya aku pengen sharing aja gitu. Ya gitu kan. Terus juga tergantung dia itu gimana ya bilangnya? Gimana? Jadi bingung nih Kak. Gimana? Aduh. Jangan bingung. Pegangan dulu. Jangan bingung ya. Pegangan dulu ya. Pegangan. Iya. Jadi ini pegangan. Iya. Jadi intinya ya sebenarnya tujuan dari pengen jadi YouTuber itu apa gitu sih Kak? Iya benar. Mau sharing apa gitu ya ke teman-teman di sana. Menurut aku selama tujuannya itu baik, pasti ada jalannya gitu. Kalau memang tujuannya mulia, tulus, benar-benar positif gitu Kak. Iya. Pasti ada jalannya. Amin. Jadi itu ya teman-teman, kuncinya lagi dari Leo adalah sekarang dia melukin tuh ya. Iya. Bingung nggak? Biar nggak bingung. Tahu dulu kalau mau bikin konten tuh mau sharingnya apaan, jangan asal-asal bikin prank-prank tapi nggak jelas. Benar Kak, benar. Itu ada benar sisi banget positifnya. Benar. Iya itu juga. Exactly. Hah? Apa? Iya. Pokoknya membuat konten yang sesuai dengan diri kita sendiri gitu loh Kak. Maksudnya ya aku buat konten-konten kayak gini karena that's me gitu. Aku memang itu apa adanya yang kalian lihat di YouTube itu beneran yang aku kerjain gitu Kak. Iya, ya sereceh itulah Leo gitu ya. Kalau receh enggak sih Kak, soalnya aku lebih punya banyak uang kertas. Wih Amin. Bercanda. Mantep. Kan nggak punya receh Kak, nggak punya. Oh iya benar. Punyanya uang kertas. Uang kertas banyak ya? Nggak banyak. Cukup ya. Cukup lah, soalnya di sini pakai kartu kredit Kak, nggak pakai cash. Wih luar biasa. Enggak beneran, ini beneran. Beneran. Guys, kartu kredit guys, nggak ada uang itu. Ya malah kebanyakan kredit ya Kak, minus ya. Banyak utang ya, banyak utang. Ya. Waduh. Yang penting dibayar lah, Iya, iyalah. Tepat waktu ya. Oke, kita masuk ke challenge ya. Oke, siap. Oke. Ini dari Tifa di Makassar. Please bikinin aku puisi bucin buat gebetan dong. Waduh. Langsung nih, Kak. Langsung dong. Boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, terserah kamu. Bahasa Jawa. Hah? Ini ada waktu berapa menit langsung di sini? Langsung sekarang, ayo. Puisi itu kan harus diresapi, Kak. Enggak lah. Masa aku buat puisi langsung nggak? Aku nggak bisa langsung loh. Bisa. Yaudah, ini untuk Tifa di Makassar ya. Udah, Tifa ya. Tifa Makassar ya, Makassar. 1, 2, Judulnya 3. Apa nih judulnya? Kakak kasih judul deh. Kakak bantu kasih judul. Ini mah ngerjain balik. Kasih judul Kak, please. Judulnya adalah Tifa Sang Gebetan. Tifa Sang Gebetan. Kok klise banget ya? Oh iya dong. Tifa Sang Gebetan. Kak, ini serius buat puisi? Ayo serius. Mau buat lagu juga gak apa-apa. Ya. Tifa Sang Gebetan. Ya. Malam itu, aku terlelap dalam tidur.
Nggak bisa Kak, serius nggak bisa. Itu kalau Bisa. kalau nulis puisi itu harus ada moodnya. Iya, nggak. Udah tiga kalimat aja. 3 kalimat. Malam itu. Malam itu aku terlelap dalam tidur. Oke. Kubayangkan Tifa ya. Iya, Tifa. Kubayangkan muka seorang apa nih? Yes. Kak, aku lebih suka pantun sih. Iya, boleh pantun. Ayo. Pantun ya. Ya, Dari tadi kayak. pantun. Ya, ayo Pak, pantun. Oke. Aku mikir lah. Ya Allah, udah mikir lagi. Ya kan, pantun nggak bisa langsung. Oh iya. Soalnya pantunnya yang baku. Oh, yang baku, baik. Oke. Harus ikutin peraturan pantun juga Kak. Harus 8 sampai 12 suku kata. Bebas, nggak usah. Nggak usah. Belakangnya nggak sama juga nggak apa-apa, nggak usah ABAB, ABBA, nggak usah. Harus dong, kalau nggak namanya bukan pantun Kak itu. Aduh, maaf ya, ada ponakan aku. Nggak apa-apa, halo. Oke. Ya, terus. Pantun. Oke. Pergi ke pasar membeli rambutan. Waduh, cakep. Pergi ke pasar membeli rambutan. Iya. Dari pasar, pergi ke pasar beli rambutan. Cakep. Tak lupa aku beli buah nangka. Cakep. Wahai Tifa sang gebetan. Gimanakah dirimu berada? Padahal nggak jelas banget ya, tapi oke lah ya, oke. Bisa ya Kak? Di Makassar dia. Di Makassar ya? Tifa itu nama alat musik bukan sih? Alat musik daerah. Iya kan? Iya. Dari timur ya. Gitu kalau nggak salah. Yang alat musik petik gitu kalau nggak salah ya. Iya. Iya kayaknya. Ya udah, oke lah, kita iyain aja. Oke. Hafal lagu Ampar-Ampar Pisang nggak? Hafal. Hafal ya. Ini dari Priscilia di Trenggalek. Nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang dong dengan gaya rapper Bronx America. Waduh, harus pakai kacamata Kak. Oh ya, boleh dong. Pakai kalung emas nggak ada? Ampar pisang. Apa? Kalung emas nggak ada? Kalung emas? Wah, aku nggak punya kalung sih Kak. Oh ya udah, kita pakai kacamata aja. Oke. Ada nggak? Nggak ada. Udah. Ayo. 1, 2, 3, go! Ampar pisang ke belum matang. Asik. Masak sabiji di bari mangga. Pak mangga. Lupa asik. Lirik. Patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api. Apinya cangculupan. Hey. Udah kan? Udah. Bengkok dimakan apinya 2 kali. Bengkok dimakan api. Kacamatanya bengkok. Iya. Masih ada tahu sebenarnya lanjutannya. Nana manis kutung dikiting bidawang. Nana manis kutung dipiring. Udah lupa Kak, udah lama banget kan gitu. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Untuk Leo yang sudah amazing. Jadi waktu aku SD Kak, itu aku suka banget nyanyi lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional. Aku ada bukunya, aku mainin gitu. Gitu. Yang paling hafal lagu daerah apa sampai sekarang? Apa ya? Solera mungkin. Soalnya Riau kan. Soleram, anak yang manis. Anak manis jangan dicium sayang. Kalau dicium merah lah pipinya. Kalau di pipi ciumnya, kalau di tempat lainnya? Kalau di jidat? Bau. Kan dicium Kak, dicium pakai hidung. Oke. Kalau gitu sekarang wah, ini susah nih kayaknya nih. Susah nih. Apa nih? Susah nih. Kak Leo coba deh nyapa warga Cilegon dan Bojonegara Banten pakai bahasa ini ya. Wah, ini susah nih. Coba ya, ini coba. Kamu bisa bahasa apa aja, Leo? Ya, itu aja, Kak. Itu aja tuh gimana sih? Ya, Inggris, Mandarin. Ini aku kasih dari laptop ya. Oh iya, boleh. Mandarin, bisa Mandarin. Bisa? Ya. Ini aku kasih dari laptop ya. Kelihatan nggak? Kebalik sih, Kak, tapi boleh. Iya, bener ya.
Oke, ini challenge buat kamu, ini kebalik. Aduh, kelihatan jerawat nih. Bentar. Halo. Halo sekade. Halo sekade, kita Leo. Sekolah ning Amerika apa itu? Enda Jelinger Enda Oli Radine Gen Jelinger Lan Merengil. Oke. Susah Kak, bacanya kebalik Kak. Iya, bagus, itu challenge buat kamu jadinya. Luar biasa. Artinya teman-teman yang ngasih challenge ini ke Leo, coba diartiin ini apa ya? Iya, artinya apa tuh? Artinya apa ya? Coba dikasih tahu ke Leo. Oke. Nih, satu lagi ada jawab soal fisika dengan cepat ya. Ya, boleh. Semoga bisa ya, Kak. Amin. 2 buah muatan yang memiliki jarak R memiliki gaya kolom sebesar F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2R, gaya kolom antara kedua muatan tersebut menjadi Oke, nggak usah pilihan, Kak. Wih, gila, luar biasa. Diubah menjadi 2 kali jarak ya? Iya kali. Jadi, enggak. Seperempat bagi 1. Seperempat. Ini benar nggak mau pilihan jawaban? Ya, harusnya jawabannya, kalau pertanyaannya itu, harusnya menjadi 1/4 gaya kolom yang pertama. 1/4 gaya kolom yang pertama. Kalau 1/4 itu ada bahasa lain nggak? 0,25. F/4 ya? F/4. Iya, F/4. Nah. Bener nggak, Kak? Keluarkan Jerome katanya. Bener nggak, Kak? Bener ya? Iya, bener. Lumayan lah, luar biasa masih lo, gila. Gila, kok pinter banget sih. 1/4 F, bener. Jawabannya. 1/4 F. Gila kok. Ini kamu lagi deket jendela nggak? Lumayan. Lumayan. Sini, Kak. Nah. Ada yang challenge, buka jendela dong, terus teriak dari jendela, good night. Serius? Iya, serius. Ini dari fans kamu loh. Tapi ini gelap, Kak. Iya, nggak apa-apa. Nih guys, lihat nih. Ini mau dibuka nih? Iya, buka. Ya, oke. Wah. Good night. Gitu. Good night. Udah, Kak. Oke. Aduh, kesian banget sih. Ada ini. Iya, ada. Ini di challenge loh dari kamu. Jangan-jangan orangnya minta diucapin good night, Kak. Oke. Aku nggak udah tahu good night deh buat siapa itu. Good night deh. Siapa? Gak tahu buat siapa, buat kamu gitu bilang dong. Good night buat kamu ya. Geli ya, Kak? Geli ya. Oke. Ini ada lagi. Aku akan mainin satu video. Ini video kamu ya. Kamu harus dubbingin video kamu sendiri. Terserah mau ngomong apa aja. Oke? Wah, seru sih. Coba. Boleh, Kak? Kita coba ya. Ini dia. Langsung aja ya. Nanti langsung dubbing ya. Oke. Oke. Tapi ada delay, Kak. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sesuai yang aku lihat ya artinya. Ya, sesuai yang kamu lihat. Oke. 1, 2, 3. Kalau misalnya ini aku ada bekalnya aku buat sendiri. Ini dalamnya gampang aja, ada ikan teri, ayam, cabe, pokoknya sambal nggak ketinggalan. Nah, biasa aku bawa bekal. Hari ini aku buat. Iya. Aku ingat itu, Kak. Aku ingat bagian itu. Nah, ini dalamnya ada ikan teri gini-gini. Nah, kalau misalnya hari ini aku buat ini, aku masukin ke plastik, terus aku kasih ke orang. Terus ada 2 pisang nggak ketinggalan. Oke, ini bagiannya udah. Oke, bekalnya udah siap kok. Susah juga ya, Kak. Udah. Udah. Satu lagi ya. Oke. Ternyata susah juga ya. Susah kan dubbing kan? Susah. Ini dia.
Wah guys, ternyata di sini dingin banget. Ini aku lagi naik sepeda, hujan-hujanan lagi. Ini salju, kalian lihat tuh di baju. Kelihatan nggak sih? Wah, ini dingin banget sih guys. Kalian harus coba di sini. Ini naik sepeda. Waduh, kalian lihat itu tangan sampai beku nih. Kalian lihat sarung tangannya ini salju semua nih. Gila. Ini dingin banget, woy. Iya, aku harus naik sepeda lagi. Waduh, nggak kebayang sih. Tapi cantik banget sih ini. Kalian harus, kalau ada kesempatan harus ke sini. Ini gila sih. Ini keren banget guys. Iya, kalau misalnya ada waktu kalian coba deh naik sepeda. Apalagi bareng doi. Wah, mantep. Seru juga Kak, ternyata. Okay, seru ya, dubbing ya. Bisa jadi profesi selanjutnya ya. Seru. Aku belum pernah kepikiran nggak buat kayak gini. Ya udah, habis ini bikin lah ya. Bisa. Terakhir nih, kita jawab cepat ya. Boleh. Jawab cepat. YouTube, Instagram. Instagram. Ngedit video, ngerjain soal fisika. Ngedit video. Balikin atau cari yang baru? Balikin. Nasi atau roti? Nasi. Ditemenin atau nemenin? Nemenin. Hiking atau pacaran? Hiking. Cewek bule, cewek Indonesia? Cewek Indonesia dong. Diputusin, mutusin? Diputusin. Oke, baiklah. Udah, Kak? Udah ya. Cukup. Kita udah mau 1 jam. Ini live batas cuma 1 jam. Ntar putus soalnya, gitu. Putus ya? Wah, berat tuh, Kak. Oh, gila sakit sih. Sakit. Makanya kita baik-baik aja putusnya ya. Untung aku belum pernah putus, Kak. Waduh. Udah. Kalau putus harapan pernah. Putus. Oh, jangan dong. Putus hubungan belum? Jangan sarapan dong. Tetap stay strong lah, ya. Kakak juga sama-sama. Iya, amin. Oke, Leo, ada kata-kata terakhir untuk teman-teman gadis? Ya, tetap jadi diri kalian sendiri. Semangat apapun yang dikerjain. Amin. Selalu minta pertolongan sama yang di atas. Pastinya. Dan ya yang penting jadi diri kalian sendiri lah. Udah begitu, Kak. Udah gitu aja. Iya. Mau bilang apa? Selamat hari Jumat Agung bagi yang merayakan. Ya. Oke. Stay safe teman-teman di rumah atau apa? Stay safe teman-teman. Jangan hindari main keluar karena di luar itu lumayan gak kondusif sekarang. Sekarang ya kerja dari rumah aja dulu. Semoga bisa kuat dan sehat-sehat semuanya. Iya, betul banget. Kamu juga di sana ya, stay safe. Sama-sama Kak, Kakak juga. Dengan kondisi semua yang di sana, tetap kuat. Alah, ini kenapa jadi serius amat? Okay. Serius ya? Iya. Gak apa-apa, tadi udah bercanda kok. Kita serius loh dari tadi. Iya. Oke. Ya wes, kalau gitu terima kasih Leo. Semoga sukses selalu. Ya, sukses selalu. Terima kasih untuk waktunya. Udah jam 11 malam di sana kayaknya ya. Langsung tidur. Besok Jumat Agung merayakan dengan semua teman-teman. Terus udah itu aja dari aku. Iya, sukses Kak buat tim gadis. Amin. Semoga bisa terus menginspirasi gadis-gadis yang ada di Indonesia. Amin. Tapi nggak sebatas gadis, semoga pria-pria juga ikut terinspirasi. Wih, mantap. 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 Oke. Ya wes Leo, thank you ya. Thank you Kak. Bye, sampai jumpa. Dadah. Bye everyone. Bye. Have a good day.